Ini ada pendapat Hasan Ani rahimahullah. Kalau kita punya, mohon maaf, kita yang memberi utang ya kepada saudara kita atau siapa, kita juga diperintahkan untuk menagih Bapak Ibu Masya Allah. Karena ini juga syariat. Kalau kita menagih itu bukan berarti kita itu nggak suka sama saudara kita. Sebenarnya itu peringatan cinta kita. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata alai dain falaisa summa dinarun wala dirhamun walakinna sanat wassayiat." Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2414 dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-sahihain nomor 437. Bapak dan Ibu Allah, pendapat ulama Al-Sindi rahimahullah menjelaskan bahwasanya akan diambil kebaikan-kebaikan dan akan diberikan pada si pemberi hutang sebagai ganti dari hutang yang belum terbayar. Ya. Kalau kita hutang sama saudara kita, ketika nanti kita tidak bisa membayar Bapak dan Ibu Allah, yang ada apa? Apa dikira-kira akan lepas dari tanggung jawab? Tidak. Amal kita yang selama ini kita usahakan untuk nanti akan dihitung untuk membayar hutang yang belum terselesaikan, ya, Bapak dan Ibu Allah. Sehingga tidak mungkin hutang itu akan lepas. Sehingga kalau kita amalnya sudah tidak ada, dosa yang orang kita hutang itu yang akan kita tanggung, kita ambil untuk membayar hutang yang kita tidak selesaikan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Allah, hutang adalah sebagai teror pada kita. Sehingga ketika kita mohon maaf, kita sudah banyak mungkin lihat di YouTube atau di Facebook gitu ya, banyak sekali orang yang ditagih hutang itu sampai akhirnya malah justru yang menagih hutang itu. Kemarin saya melihat ada seorang penagih hutang dari salah satu koperasi itu malah mau dibacok sama yang hutang itu. Rasulullah SAW bersabda, di sini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqifu anfusakum ba'da amniha." Qalu, "Wa ma daka ya Rasulullah?" Qala ad-dain. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meneror diri kalian sendiri setelah rasa aman itu ada pada kalian. Sehingga sahabat bertanya, apa itu wahai ya Rasulullah? Apalagi kalau bukan hutang. Rasa teror, rasa ketakutan kita itu karena hutang itu ada nggak kita rasakan, Bapak Ibu dan Allah? Dulu ketika saya punya hutang banyak itu, mohon maaf Bapak yang dirahmati Allah, ketika saya di tanggal 1 itu masih aman. Karena saya hutang rata-rata janji bayar saya itu di tanggal 25. Karena barusan bayar ya, tanggal 1 itu masih aman. Ketika kita sudah masuk tanggal 5 udah mulai rasa gelisah itu. Begitu tanggal 10, uang mana ya untuk tanggal 25 ini. Naik lagi tanggal 15, tanggal 20, demi Allah saya sering mengalami ketika jam 2 itu bangun bukan untuk mau sholat Bapak Ibu Allah. Tanggal 20, tanggal 25 ini saya akan ditagih orang. Itu berlangsung seperti itu terus. Sampai beberapa bulan saya alami seperti itu. Itulah yang Allah, yang Rasulullah gambarkan. La tuqifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat rasa ketakutan diri kalian setelah rasa datangnya aman itu. Karena apa? Aman itu maksudnya nggak ada tagihan orang, nggak ada janji untuk tanggal 25 itu jatuh tempo. Ternyata alhamdulillah setelah saya nggak punya hutang, Masya Allah sekarang tidur jam 2 itu mungkin masih lagi anteng-antengnya Bapak Ibu Allah. Demi Allah mungkin jam 3 itu baru saya bikin alarm untuk usaha bangun untuk sholat malam. Bukan bangun karena terpaksa, karena saking takutnya ngitung tanggal itu. Okay?
Itu yang dimaksud, jangan sehingga kita tidak bermudah-mudah untuk berhutang sama saudara kita. Itulah yang Rasulullah gambarkan pada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, ya, dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah sahihah. Dan ini pendapat ulama. San'ani rahimahullah menjelaskan karena hutang itu menjadi teror bagi sang penghutang di siang hari dan menjadi kegelisahan baginya di malam hari. Maka seorang hamba jika dia mampu untuk tidak berhutang, maka janganlah dia meneror dirinya sendiri. Hadis ini juga berisi larangan bermudah-mudahan untuk berhutang dan menjelaskan kerusakan dari mudah berhutang, yaitu dalam bentuk rasa takut. Karena Allah jadikan ada hak bagi pemilik harta untuk menagih hartanya. Ini ada pendapat As-San'ani rahimahullah. Kalau kita punya, mohon maaf, kita yang memberi utang ya kepada saudara kita atau siapa, kita juga diperintahkan untuk menagih, Bapak Ibu Allah. Karena ini juga syariat. Kalau kita menagih itu bukan berarti kita itu nggak suka sama saudara kita. Sebenarnya itu peringatan cinta kita. Ya, karena kalau dia tidak mau membayar sampai akhirat, sungguh celaka lagi orang yang berhutang tersebut, ya Bapak Ibu Allah. Bahkan kalau kita tidak menagih itu juga kita salah, kecuali yang akhirnya karena merasa saudara kita tidak mampu membayar, itu terserah kita mau dilunaskan atau apa. Tapi selagi kita masih ada ingatan dia hutang, kita wajib ya, berhak untuk menagihnya, ya. Mengingatkan artinya bahwa si A punya hutang sama kita. Ya, yang selanjutnya yang ketiga yaitu roh seseorang terkatung-katung karena hutangnya, gitu Allah. Roh seseorang kita sudah meninggal itu akan terkatung-katung kalau hutang belum terselesaikan dengan belum dibayar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah, nafsul mu'minul mu'alaqati bidaini hatta yubdu anhu. Roh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya lunas. Okay? Kalau kita mungkin pernah dengar ada roh gentayangan atau apa itu cuman apa ya? Itu terlalu banyak kita melihat film, Bu. Yang dimaksud dengan roh terkatung-katung ini, rohnya itu tidak selesai di akhiratnya, itu tidak selesai karena masalah hutangnya ini, Bapak Ibu Allah. Sehingga untuk berhisab itu harus menunggu penyelesaian. Ketika hisab nanti datang, disitulah akan di pengadilan yang sesungguhnya, sehingga sampai dosa dan apanya untuk membayarkan dari hutang yang kita selesaikan dengan dosa dan amal baik kita.